Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4, Aldi The Gangs akan melakukan wawancara peternakan kambing goetana di Gunung Kidul. Perkenalkan anggota kelompok kami. Dimas Tio Dwi Rizaldi sebagai ketua, Restu Reyadi sebagai wakil, Fauzanuddin Ahmad sebagai sekretaris, dan Dedi Saputra sebagai humas. Ini sedikit cuplikan dari edukasi peternakan kambing Etawa di Desa Wisata Ngelanggeran. Dan ini dia wawancaranya. Mungkin langsung aja nih Pak. Iya, Langsung mulai pertanyaannya. Untuk identitas usaha yang ada di sini tuh seperti apa Pak? maksudnya kelompok ya. Iya. Jadi kelompok itu ini maksudnya peternakan kami kelompok. Jadi kelompok kami namanya Purbaya. Itu berdiri 2014 dulu. Nah itu kalau statusnya memang sudah register ya, sudah sampai pusat, sudah Jakarta seperti itu. Itu awal berdirinya dari kayak kelompok gitu, bukan dari perseorangan gitu. Awalnya memang dari kelompok kecil ya, artinya dulu kami itu di masing-masing rumah ada punya kambing seperti itu. Nah kemudian 2014 itu kami mendapat hibah dari provinsi ya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah itu akhirnya kami diberikan kandang komunal di atas sana itu. Nah itu yang intinya para anggota itu semua aktivitas itu di kandang tersebut. Jadi tidak boleh dibawa pulang ke rumah masing-masing. Pak, itu kalau kandangnya dijadiin satu untuk perawatannya itu semua anggota apa gimana Pak? Ya masing-masing dari kami Berganti. bukan, kami masing-masing diberi beban. Misalnya kambing 50, nah orangnya 5 itu 10-10 seperti itu. Karena kalau sistemnya bareng-bareng itu nggak bisa Mas, karena dulu sudah praktek ya. Misalnya suatu anggota itu diberi beban pagi ini atau hari ini berapa orang, besok berapa orang, nah itu tidak bisa. Jadi bubar, nanti nggak kompak gitu. Jadi masing-masing punya beban dikasih garapan atau ternak atau kambing itu berapa mampunya seperti itu masing-masing. Kemudian nanti pagi dan sore anggota itu datang ke situ untuk ngopeni masing-masing yang yang tanggung jawab tadi seperti itu. Jadi nggak bersama-sama. Cuman kandangnya di sana. Kandangnya jadi satu. Iya. Tujuan dari didirikan ini awalnya tuh buat apa gitu Pak? Kalau kami dulu hanya semacam kelompok kecil tadi ya. Kemudian karena memang kami punya hobi bareng, hobi sama gitu. Karena kambingnya juga sebenarnya dulu PE jenisnya. Nah kemudian dapat bantuan itu, nah itu sebenarnya tujuan dari mendapat hibah itu adalah sarana untuk menunjang desa ekowisata Gunung Api Purba yang ada di Salah Ngelanggeran. satu tujuannya buat membantu. Ya menunjang ya untuk salah satu sebagai edukasi peternakan di kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran. Gitu. Untuk produk ini kan dari kambing Pak, itu produknya kira-kira apa aja? Kalau produk itu yang dari hasil susu itu ada susu bubuk ya, kemudian ada es krim susu, ada ceriping pisang susu, ada permen susu, juga ada apa itu sabun susu. Sabun susu. Iya. Untuk target produksi atau kapasitasnya itu kira-kira dalam 1 bulan menghasilkan berapa Pak? Atau mungkin per hari atau per minggu? Kalau per harinya kami itu kalau yang bubuk itu mengeringkan itu kurang lebih 10 liter susu murni ya, susu maksudnya susu cair. Ya, gitu. Terus 10 liter dari satu kandang itu atau dari beberapa kambing? Kalau susunya itu kalau pas di sini kurang kami ngambil di kelompok lain Mas.
karena di Paduk sendiri itu ada beberapa kelompok yang termasuk susu kambing perah ya. Jadi mereka kami suruh store ke tempat kami itu untuk kami beli ya. Itu. Berarti kayak menjalin kerjasama gitu Pak? Iya. Untuk jenis kambingnya apa semua kambing PE atau ada kambing jenis lain? Enggak, itu kalau kambingnya jenisnya banyak ya. Maksudnya beberapa, bukan hanya PE aja. Ada Sapera, ada Sanen, ada juga kambing Jawa Randu itu kambing perah Mas. Juga PE. Jadi kalau yang memang kambing perah kan Sanen, Sapera itu kalau yang sudah PE. Tapi kalau yang Jawa itu memang kami silang kemudian kami coba perah seperti itu. Untuk terkait perawatan sendiri Pak, itu kan pasti banyak rintangan yang menerpa lah ya. Jadi kebanyakan untuk kambing tersebut tuh penyakit tuh apa yang paling repotin Pak? Kalau secara umum kalau di sini tuh flu ya Mas, mungkin kondisi cuaca atau gimana gitu. Tapi kalau penyakit lain itu tidak, ya hampir tidak ada. Kalaupun misalnya ini mungkin biasanya mastitis itu disebabkan karena pembenjolan atau mengerasnya ambing atau kantong susu. Nah itu biasanya karena salah mungkin karena kotor atau mungkin kena kuku atau misalnya seperti itu. Nah itu memang kalau kena itu memang paling susah karena biasa mengakibatkan kematian. Maksudnya untuk sembuhnya itu memang agak susah. Untuk pakannya sendiri berarti ngambil dari yang ada di alam gini Pak? Atau ada pakan khusus gitu? Atau udah ada? Kami itu kalau secara umum tergantung musim ya Mas. Kalau di sini Gunung Kidul itu musim itu, kalau di sini kan seperti ini udah banyak ini rumput, daun-daun di area Gunung Api Purba. Nah itu kebanyakan ambil di masing-masing tempat atau masing-masing lahan. Jadi maksudnya lahannya milik pribadi masing-masing. Tapi kalau kemarau, nah itu kami baru mungkin beli di area Jogja ya, mungkin Klaten. Nah itu terkait dengan mungkin tebon atau misalnya dan sejenisnya ya, rendeng itu. Nah itu di fermentasi atau disilase misalnya. Itu untuk stok, nanti bisa dimasukkan drum-drum itu untuk stok pakan gitu. Jadi untuk silase itu hanya dipakai pas musim kemarau atau musim penghujan juga pakai silase? Kalau kebanyakan di musim kemarau Mas, karena kalau di sini rumput kan susah ya. Nah itu kami untuk awal-awal kemarin penghujan itu juga masih pakai silase karena di sini rumput belum ada, daun-daun juga belum banyak. Kalau di musim seperti ini ya yang utama ya cari di lingkungan kita sudah cukup. Ini Pak, untuk model kandangnya itu tuh satu blok besar apa disekat-sekat? Disekat-sekat Mas. Jadi satu kotak itu satu ekor. Satu kotak satu ekor. Ya kecuali memang kecil ya. Yang kecil itu mungkin 2 atau 3 misalnya, masih anakan. Itu untuk menghindari apa Pak? Yang jelas yang pertama itu karena memang ukuran 1,5 kali 1,5 ke belakang, 1,5 kali 1,5. Kemudian kalau untuk efektifnya memang satu-satu, karena satu yang menghindari perkelahian, artinya untuk soalnya gelut lah. Kemudian juga memang biar nyaman sendiri Mas. Itu untuk kambingnya kan, kalau kambing yang muda mungkin belum menghasilkan susu, itu kira-kira kalau yang sudah menghasilkan susu itu yang umur berapa Pak? Yang sudah punya anak Mas? Oh yang sudah beranak? Ya, jadi kalau misalnya itu susu ada itu kan karena punya anak. Jadi kalau misalnya sudah melahirkan, nah itu baru kita proses nanti semasa laktasi itu kita perah seperti itu. Untuk kambing yang udah terlalu tua sendiri itu nanti dikembalikan, mungkin produksi susunya itu udah mulai menurun gitu, mungkin nanti dijual atau dijadiin Itu biasanya kami kalau sudah kurang produksinya kami gemukkan ya, kemudian kami jual ke
eh, pembeli ya, artinya maksudnya ke ya entah ke sate atau Iya. yang jelas pembeli ya, pembeli kambing itulah itu. Terkait pembibitan sendiri itu berarti langsung dari kambing dan pejantan sama betinanya itu dari produksinya Bapak sendiri atau ambil dari tempat lain? Kalau indukan dulu cari ya, beli, kemudian sebelum ada dulu pejantan juga dari orang. Ketika kita sudah punya saat ini ya pejantan sendiri. Ya, tapi menghindari untuk kawin yang istilahnya garis keturunan itu kami carikan yang lain. Ya. Kalau namanya itu inbreeding, jadi satu darah istilahnya, itu sebaiknya dihindari. Ini kan Bapak kayak menghasilkan produk itu kan jualan jadi susu, es krim dan lain-lain. Nah itu sudah terdaftar di Badan POM gitu? Kalau yang susu bubuk sudah mas, Sudah. sudah BPOM halal. Kalau yang lain belum. Kalau yang keripik pisang itu sebenarnya sudah PRT. Iya. Bedanya kalau produk yang hasil dari masyarakat itu yang istilahnya industri rumah tangga itu kan biasanya PRT. Tapi kalau susu itu nggak bisa, itu langsung dari BPOM. Pemasarannya kan biasanya mungkin melalui online gitu Pak, atau pasarkan cuman ini kan dalam bentuk toko. Itu mungkin dipasarkan secara online juga atau gimana? Ya, yang jelas 50-50 ya mas ya. Jadi mana yang namanya ya pemasaran mana yang paling enak bagi konsumen. Jadi kalau sebenarnya kalau kesini kan ini kan untuk area wisata ya. Jadi kami MOU dengan Pokdaris. Jadi kalau ada tamu paket itu kami mendapat tamu. Jadi didaftarkan ke sini. Maksudnya salah satu paket di sini. Jadi contoh misalnya dari Sumatera, nah ke sini. Nah itu diantaranya adalah di mana itu di kandang kami. Nanti paketan kami itu ada misalnya di kandang, kemudian praktek merah, kemudian nanti praktek di sini misalnya membuat olahan apa permen atau apa misalnya. Nah seperti itu. Jadi kayak dijadikan sebagai tempat edukasi juga gitu. Iya. Perawatan itu pembersihan kandang tiap hari, setiap pagi 1 kali sehari. Kemudian nanti untuk mandi, maksudnya guyang caranya. Nah itu paling nggak seminggu sekali terkait kambing-kambingnya kan. Kemudian kalau kesehatan itu dari dokter hewan itu 3 bulan sekali dari pusat kesehatan hewan atau puskeswan itu yang di kecamatan Paduk sini. Nah itu datang juga 3 bulan sekali ke tempat kami. Itu sote apa gimana Pak? Ya paling tidak kalau tidak ada penyakit yang harus diatasi itu biasanya ngasih vitamin sama obat cacing. Hanya kontrol untuk kesehatan. Kecuali kalau ada laporan bahwa ada kambing sakit itu ya walaupun nggak jadwalnya pasti datang. Jadi rutin gitu nih Pak. Iya. Mungkin yang terakhir Pak untuk dalam menjalankan usaha yang dijalani ini mungkin ada hambatan khusus gitu? Kalau terkait dengan kelompok saya kira memang hambatannya memang suatu kelompok atau organisasi itu memang anggota ya. Nah itu anggota itu ada yang mungkin ya secara kasarnya Jawa sergap, ada yang enggak itu aja. Ada justru yang membuat ulah, ada yang biasa. Nah itu runtuhnya suatu organisasi tergantung kuat enggaknya pemegang kendali. Di antaranya mungkin ketua, kemudian beberapa orang di situ yang siap untuk menangkal berbagai masalah di suatu kelompok atau organisasi tersebut. Saya kira itu sama saja. Nang Indonesia wis ngono kuwi. Kalau untuk ketuanya sendiri, Bapak sendiri atau Ya, saya ketuanya sekarang saat ini saya. Demikian wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Subali, selaku Ketua Kelompok Ternak Purbaya.
Dan terima kasih buat teman-teman yang menonton sampai akhir dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.